Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan perdagangan karbon di Indonesia bersifat terbuka. Meski terbuka, Bahlil menegaskan bahwa pelaku perdagangan karbon harus terregistrasi. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan karbon di Indonesia bersifat terbuka bagi seluruh pelaku usaha, namun harus terintegrasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum melakukan perdagangan karbon di bursa karbon. Adapun terkait tata kelola perdagangannya akan diawasi langsung oleh Badan Otoritas Jasa Keuangan yang mekanismenya dan peraturannya masih dipersiapkan, termasuk menunggu ketentuan dari pengenaan pajak terkait bursa karbon tersebut. Selain itu, Bahlil juga menyampaikan pemerintah nantinya akan melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsensi seperti hutan lindung dan hutan konservasi, di mana saat ini konsesi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga telah menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon lain di luar negeri. Mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam memimpin pasar karbon dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, seluas 125 juta hektar, yang diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon. Kalau sekarang kan konsesinya itu kan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah. Supaya apa? Karbon yang pergi ke luar negeri bisa dijual, kalau tidak ditata kelola, tidak dibuat sertifikasi, kita tidak bisa tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita. Informasi lainnya pemirsa, Politeknik Ketenagakerjaan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa dan mahasiswi. Untuk jalur seleksi berdasarkan prestasi, proses pendaftaran dibuka pada 3 April hingga 31 Mei 2023. Sementara untuk seleksi berdasarkan tes dibuka pada 2 Mei hingga 28 Juni 2023. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka kesempatan kuliah full beasiswa bagi lulusan SMA dan atau sederajat di Politeknik Ketenagakerjaan. Polteknaker membuka kesempatan memperoleh beasiswa bagi para lulusan SMA, SMK, MA, MAK dari semua jurusan yang berusia maksimal 25 tahun terhitung hingga tanggal 30 Juni 2023. Melalui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Anwar Sanusi mengatakan, kesempatan memberi pendidikan 100% bagi mahasiswa yang lulus PMB 2023-2024 dengan memperhatikan prinsip adil, akuntabel, efisien, dan transparan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Polteknaker merupakan perguruan tinggi non-kedinasan di bawah Kemenaker yang membuka kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk memilih program studi sesuai minat, yaitu Diploma 4 Relasi Industri, Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Diploma 3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Khusus pendaftar dengan pilihan program studi K3 disyaratkan tidak buta warna parsial atau total, melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah minimal tipe C. Sebelumnya, Polteknaker telah membuka jalur seleksi berdasarkan prestasi atau SBP sebagai apresiasi kepada lulusan SMA dan atau sederajat yang berprestasi dalam bidang akademik dan atau non-akademik dari tanggal 3 April 2023. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan 8 anggota Kongres Amerika Serikat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah isu, salah satunya terkait kemitraan setara atau equal partnership di antara kedua negara. Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin menerima kunjungan 8 anggota Kongres Amerika Serikat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden mengatakan, kedua negara membahas pentingnya kemitraan setara antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai perdagangan bebas dan terbatas antara kedua negara dalam waktu dekat.
Selain itu, Menlu Retno menyatakan Amerika memberikan apresiasi atas keketuaan Indonesia di ASEAN dan berharap Amerika mampu memberikan dukungan dari implementasi Asian Outlook. Dalam pertemuan tersebut, Menlu menyebut Presiden menekankan kepada anggota Kongres Amerika akan isu akses pasar dan perlakuan diskriminasi barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Presiden menambahkan, tekad kuat Indonesia membangun industri hilir dan harapan Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasok Amerika Serikat dan juga dunia. Kemudian hal lain yang dibahas adalah mengenai bagaimana pentingnya meningkatkan kerjasama ekonomi. Karena Bapak Presiden menyatakan bahwa kerjasama ekonomi selalu menjadi prioritas bagi Indonesia dan Presiden menekankan pentingnya isu akses pasar dan perlakuan non-diskriminasi terhadap barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Di sini juga Presiden menjelaskan mengenai tekad Indonesia untuk membangun industri hilir yang kuat dan juga menginginkan agar Amerika mendukung penguatan industri hilir Indonesia dan juga mengharapkan bahwa Indonesia dapat menjadi bagian dari supply chain Amerika Serikat dan juga dunia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.